Selamat malam, salam sejahtera para sahabat wanita yang terkasih. Hari ini tepatnya tanggal 21 April adalah momen yang spesial tentunya bagi para wanita Indonesia. Karena pada hari ini para wanita khususnya dan juga tentunya seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, seorang tokoh pejuang emansipasi wanita Indonesia. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, kami mengadakan acara talk show dengan tema Tetap Cantik di Usia Parubaya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang akan berbagi tentunya pemahaman, bahkan pengalaman kehidupan sesuai dengan tema yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Ibu Lydia Haryanto, selamat malam Ibu. Ada juga Ibu Rini Handoyo, selamat malam. Selamat malam Pak Andri. Juga ada Ibu Nesya Rani Daryanto. Selamat malam Pak. Nah, bersama-sama dengan mereka kita akan saling share. Tentunya kami berharap bahwa apa yang akan kami sharekan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi sahabat wanita sekalian. Sebelum kita melanjutkan sharing kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang telah memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini, di acara talk show ini, kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan, sehingga acara ini akan menjadi berkat bagi sahabat wanita, khususnya jemaat Gereja Dr. Cipto. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir nantinya ke dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat wanita yang terkasih, bisa dikatakan bahwa usia parubaya adalah masa peralihan. Peralihan dari usia muda menuju usia tua. Tentu ada banyak pendapat, bisa dikatakan ada perbedaan pendapat tentang kapan dimulainya usia parubaya tersebut. Ada ahli yang mengatakan ketika seorang wanita menginjak usia 40 tahun, itulah awal dari masa parubaya. Tetapi ada juga yang mengatakan sekitar usia 45, bahkan ada yang mengatakan sekitar usia 47. Ya, memang itu ada perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Tetapi secara prinsip mereka semua sepakat ketika seorang wanita memasuki usia parubaya, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, sahabat wanita yang terkasih, tentunya perubahan-perubahan tersebut baik secara fisik maupun psikis tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan seorang wanita. Nah, bagaimana sebaiknya sahabat wanita menyikapi? Bagaimana sebaiknya sahabat wanita menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Nah, kita akan berbincang-bincang pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan topik atau tema yang ada. Sahabat wanita yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menanyakan satu buah pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Nesya. Ketika seorang wanita memasuki usia parubaya, perubahan apa saja yang biasanya atau umumnya dialami oleh seorang wanita dalam sisi fisik?
dalam sisi fisik ketika memasuki usia parubaya. Bagaimana Ibu? Iya, jadi gini Pak, sebetulnya untuk perubahan fisik bagi seorang wanita, itu sebetulnya dari saat kita itu remaja sampai kita umur 20-25 tahun tuh sebetulnya juga sudah mengalami terjadi perubahan fisik. Ya. Cuma pada saat itu tuh kita masih kurang begitu memperhatikan gitu ya. Ya. Nah, memang perubahan yang sangat mengagetkan itu adalah perubahan yang terjadi di saat kita itu mau masuk ke usia parubaya gitu. Kita jadi mudah capek, dari yang mungkin nih contohnya ya Pak, dari yang mungkin tadinya kita ini antar jemput sekolah gitu ya, terus kita masih kuat keliling muteri mall, terus habis itu kita pulang sampai rumah kita masih nyapu, ngepel, kuras kamar mandi sehari 3 kali gitu ya, itu kita masih tetap semangat gitu. Tapi setelah kita mau masuk ke usia parubaya, itu biasanya yang terjadi kita kok boro-boro ngelilingi mall gitu. Kadang sehari 1 kali kita nyapu, ngepel, kuras kamar mandi, gitu aja kita udah capek gitu. Kita udah butuh mbok pijet gitu. Jadi itu yang terjadi pada fisik, biasanya kita jadi mudah capek. Dan lagi daya tahan tubuh kita biasanya juga semakin menurun. Dari yang contohnya kalau misalnya perubahan cuaca terjadi gitu ya, kita jadi gampang pilek, kita jadi gampang flu, dikit-dikit meriang gitu. Jadi ya perubahan pada fisik yang terjadi pada kita, biasanya kita jadi mudah capek, daya tahan tubuh kita juga semakin menurun. Dan juga ada lagi yang terjadi pada kulit. Kalau yang terjadi pada kulit, di saat kita itu mau memasuki usia parubaya, biasanya yang terjadi itu kulit kita cenderung lebih kering. Kalau kulit kita itu kering, biasanya akan mulai timbul itu kerut-kerutan pada wajah gitu ya. Muncul kerutan pada wajah ya? ya? Ya, mulai tampak. Jadi terus tampak juga flek-flek pada total flek gitu ya, pada wajah itu juga mulai kelihatan. Nah, terjadi juga perubahan terhadap rambut. Kalau terhadap rambut ini, biasanya di saat kita itu mau menuju ke usia parubaya itu yang terjadi rambut kita itu juga akan semakin kering. Juga banyak juga yang mulai menipis karena rontok gitu. Rontok gitu ya, Bu ya. ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu tuh kadang yang bikin kita itu jadi terkaget-kaget gitu ya. Kok ternyata saya ini bisa tua juga gitu. Kok ternyata saya ini bisa keriput juga gitu loh. Jadi gimana ya? Terkadang bikin juga beberapa orang mungkin yang terus jadi kurang percaya diri karena menghadapi perubahan itu. Oh, oke. Jadi ada perubahan-perubahan secara fisik ya Bu ya, Iya. yang terjadi ketika seorang wanita memasuki usia parubaya. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Rini. Ketika memasuki usia parubaya, seorang wanita juga tentu akan mengalami menopause gitu ya Bu ya. Nah, apakah menopause tersebut juga membawa pengaruh terhadap perubahan fisik dari seorang wanita? Bagaimana Bu pengalaman yang mungkin pernah dialami dan terjadi? Ya, betul sekali Pak Andri ya. Mau tidak mau itu ketika seorang wanita memasuki usia menopause ya, banyak yang berubah di dalam diri kita ya. Ya. Ya, seperti yang dikatakan Bu Nisya tadi bahwa kita jadi mudah lelah ya. Fisik kita, kekuatan kita kan menurun, semakin menurun jadi mudah lelah. Dan ada satu lagi yang kadang-kadang menjadi momok nih bagi ibu-ibu nih Pak. Menakutkan Ya, bagi menakutkan ibu-ibu. ya, yang mulai menopause, yaitu bertambahnya berat badan Pak Andri. Oh gitu. Ya sebenarnya ini memang hal yang wajar ya, yang terjadi pada kaum wanita ketika memasuki usia menopause ya, karena memang usia menopause itu dalam tubuh wanita itu ada penurunan atau kelambatan dari metabolisme tubuh ya. Karena kalau dulu metabolisme tubuh itu zat-zat yang ada dalam diri kita seperti dari karbo, dari protein, dari vitamin dan lain-lain itu akan
muncul atau menjadi energi ya, tapi sekarang itu mulai melambat dan itu akan bertumpuk, akan menumpuk di dalam tubuh kita dan akan menambah penumpukan lemak-lemak ya di dalam tubuh kita. Ya kira-kira begitu Pak Andri. Jadi membuat kita kadang-kadang beberapa wanita merasa kurang pede karena bertambahnya berat badan itu. Oh, gitu. Jadi sahabat wanita yang terkasih, dari sharing kita tadi dari Ibu Nesya dan juga Ibu Rini menyatakan bahwa ketika seorang wanita memasuki usia parubaya, ada perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik. Tadi dikatakan berhubungan dengan masalah kesehatan, jadi gampang sakit, seperti itu. Kemudian juga masalah pada kulit, termasuk juga kulit wajah, rambut juga mulai menipis karena rontok dan sebagainya. Kekuatan fisik juga berkurang. Tadi dari Bu Rini mengatakan ini yang jadi momok katanya seperti itu. Tidak langsing lagi bertambahnya berat badan. Tentu hal ini juga menjadi pergumulan tersendiri bagi seorang wanita gitu ya. Menjadi pergumulan tersendiri bagi seorang wanita. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Lydia. Ibu, pada masa usia parubaya plus ditambah tadi juga ketika seorang wanita mengalami menopause, selain mengalami perubahan fisik, apakah juga mengalami perubahan secara psikologis, Bu? Kalau iya, apa mungkin contoh-contoh yang dialami oleh seorang wanita dari sisi psikologisnya? Ya, setiap orang tentu berbeda, ya. Tapi pada umumnya itu ada perubahan hormonal, mudah tersinggung, ya. Kadang ada yang terus jadi sakit, lebih cepat lelah, dan ada juga yang mengalami merasa canggung karena ganti panggilan dari seseorang, ya. Seperti teman saya tuh dulu pernah bercerita, masa saya tuh loh sekarang dipanggil tante, gitu. Kaget, dulunya kan kakak, kok tante, ya. Nanti ada juga, saya pribadi memang cukup terkejut karena pernah dipanggil oma bukan oleh cucu saya sendiri, waktu itu belum punya cucu, ya. Ada yang manggil oma, oh jadi saya ini sudah jadi oma. Nah, jadi itu secara psikologis, ya. Kemudian juga ada perasaan sepi karena mungkin anak sudah studi keluar kota, bahkan ada yang sudah menikah, ya, berumah tangga sendiri. Itu kadang-kadang membuat kita tuh merasa kesepian. Ya hanya itu mungkin, Pak Andre. Jadi secara psikologis pun ada perubahan dan juga itu membawa pengaruh secara jiwa dalam diri seorang wanita ketika memasuki usia parubaya. Nah, dari Bu Rini sendiri bagaimana, Bu? Tadi kan ada perubahan-perubahan secara fisik. Tentunya perubahan secara fisik tadi juga bisa berdampak secara psikologis gitu ya. Nah, apakah Ibu bisa berbagi ini? Dampak apa, pengaruh apa yang dialami secara psikis oleh seorang wanita yang memasuki usia parubaya? Ya, yang jelas karena berubahnya fisik ya, penampilan fisik itu mempengaruhi rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu semakin berkurang, semakin menurun ya. Karena penampilannya sudah tidak seperti dulu lagi ya, sudah tidak langsing lagi ya, tapi langsung ya. Dan juga merasa, aduh kok sekarang sudah mulai keriput wajahku ya, sudah mulai flek-fleknya keluar ya toh, sudah dan itu bisa membuat kita tersinggung ya. Ketika ada seseorang yang
menyinggung masalah berat badan, masalah penampilan itu kalau kita mendengar kita bisa tersinggung. Nah itu Pak Andri. Jadi ada pergumulan psikologis juga ya. Tadi ada perasaan bertambah tua gitu ya, menjadi tua. Terus muncul keriput pada wajah, merasa tidak cantik lagi. Nah, tadi ada masalah juga kurang percaya diri gitu. Nah, Bu Rini, apakah pengaruh secara psikologis tadi juga bisa mempengaruhi bisa dibilang relasi gitu. Apalagi tadi kalau ada mungkin teman kawan di tempat pekerjaan bertanya, "Loh, kamu kok tambah gemuk misalnya, maaf gitu." Nah, apakah ini juga berdampak dalam relasi dengan orang-orang di sekitarnya? Ya betul sekali Pak Andri, kalau hal-hal tadi kalau kita mendengar dan menyikapinya dengan tidak dewasa tentu akan membuat kita tersinggung ya, lebih-lebih mungkin bisa membuat kita marah dan itu pasti akan menjadikan hubungan kita mungkin dengan suami ya, dengan teman-teman sekerja, dengan teman-teman sepelayanan itu menjadi kurang baik karena masalah itu Pak Andri. Oke. Jadi secara prinsip juga bisa mempengaruhi relasi ya, kalau muncul tadi rasa tersinggung, kurang percaya diri seperti itu ya. Jadi sahabat wanita yang terkasih, pada usia parubaya plus ditambah lagi masa menopause, seorang wanita juga mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Tadi sudah dijelaskan ada masalah secara emosional, ada rasa takut, khawatir mungkin karena faktor kesehatan, canggung dengan panggilan yang baru. Kemudian juga ada perasaan kesepian, kehilangan tadi ya, dari Ibu Lydia menyatakan ketika anak-anak bekerja atau kuliah di luar kota, ada rasa kesepian bahkan ketika menikah. Nah, jika perubahan-perubahan dan pengaruh-pengaruh yang sifatnya baik fisik maupun psikologis tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, tentu itu akan juga berdampak secara spiritual. Nah, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik? Kita akan membahasnya lebih lanjut, tetapi setelah persembahan pujian dari paduan suara PWK RUT Gereja Dr. Cipto. Dipersilahkan. Manusia seperti rumput adanya, kemuliaannya seperti bunga rumput.
Melalui pujian tadi kita diingatkan bahwa hidup kita hanya sekali saja. Oleh sebab itu tentu kita harus mempergunakan waktu, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada paduan suara PWK Ruth yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Nah, kita akan kembali kepada sharing kita. Untuk selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Lydia. Bagaimana Bu kita mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat dari perubahan baik secara fisik maupun secara psikis tersebut? Kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh para sahabat wanita? Secara psikologis dan rohani, ya. Ya. Oke. Jadi secara psikologis dan rohani kita harus menyadari bahwa hal itu terjadi itu karena memang normal, sesuatu yang normal yang merupakan bagian dari fase perjalanan kehidupan dan semua wanita pasti mengalami. Lalu kita juga harus bisa membangun inner beauty karena mungkin kan tidak setiap wanita itu dilahirkan dengan mempunyai wajah yang cantik, ya ada yang rendah diri kalau berkumpul dengan teman-teman, waduh aku kok jelek ya, aku kok tidak cantik, ibu itu kok cantik, ya suaranya bagus, jadi secara psikologis minder seperti dikatakan Bu Rini tadi, jadi rendah diri, tidak percaya diri. Kita harus membangun inner beauty karena inner beauty itu tidak akan usang, ya, tidak akan pernah tua. Seperti tertulis di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi membangun inner beauty itu tentu ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, membangun hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Yaitu melalui saat teduh, memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, Pak Andre. Ya, jadi kita perlu sekali untuk membangun inner beauty kita. Tadi dikatakan dengan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu akan turut membangun inner beauty kita ya Bu ya. Selain itu, selain membangun kedekatan dengan Tuhan, apakah ada hal-hal yang lain Bu yang bisa dilakukan? Seperti tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 39, di situ jelas yang pertama itu kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu yang terutama. Dan yang kedua, itu kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri karena mungkin ya membandingkan dengan orang lain, bahwa Tuhan itu tidak adil, ya. Saya kok seperti ini, teman saya kok bisa, wah badannya bagus, tinggi, cantik, saya kok seperti ini. Jadi kita harus juga mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak mengasihi diri sendiri.
Sepertinya kan tidak mungkin ya kalau tidak mengasihi diri sendiri. Kalau tidak mengasihi diri sendiri kan tidak mungkin, kita kan tiap hari ya mandi 2 kali, makan, merawat diri, itu kan karena kita mengasihi diri sendiri. Ya, mengapa demikian? Karena seperti dikatakan 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, harus berbesar hati, menerima dan tetap bersyukur dengan perubahan yang dialami. Ya, karena tadi tidak sendirian, semua wanita juga mengalami. Penting juga diketahui Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan hanya cantik secara fisik, tapi juga rohani kita, inner beauty kita. Ya, karena kalau fisik itu kan bisa jadi tua, bisa keriput, tapi kalau inner beauty tidak akan pernah usang. Hanya itu, Pak. Jadi penting sekali ya Bu ya, kita membangun inner beauty kita. Juga tadi disinggung hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita bersuka cita, itu akan tentu terpancar ke wajah kita, turut ikut berseri-seri. Penting juga tadi dinyatakan kita menerima diri kita, bersyukur dengan segala keadaan, kondisi yang ada. Bersyukur kepada Tuhan. Itu juga sangat penting dalam menerima diri kita apa adanya. Saya bertanya kepada Ibu Rini, tadi sedikit menyinggung tentang kurang percaya diri gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi rasa minder? Bagaimana kita bisa mengatasi rasa kurang percaya diri? Apa yang perlu dilakukan Bu kira-kira untuk bisa mengatasi rasa kurang pede ini? Gimana Bu? Ya, kita harus positive thinking Pak Andri. Ya, jadi kalau mungkin ada teman kita atau seseorang yang mengatakan, sekarang kok bertambah gemuk atau gitu ya, atau kamu sekarang kok berubah ya, kita enggak usah tersinggung ya, apalagi marah, enggak usah diambil hati ya. Tapi semua disyukuri aja ya, disyukuri, dinikmati aja. Kita enggak perlu pikirkan itu sampai menjadi sesuatu pikiran dalam diri kita ya, tapi lebih baik kita pikirkan hal-hal yang baik ya, seperti yang dikatakan di surat Filipi 4 ayat 8 itu kan ada yang mengatakan bahwa semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang suci, semua yang manis, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang kita pikirkan itu jangan yang membuat kita sakit hati, jangan yang membuat kita tersinggung ya. Tapi yang kita pikirkan semua yang baik-baik aja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya sehingga badan saya makmur ya, Tuhan memberi kemakmuran buat saya. Gitu aja Pak Andre. Jadi kita jangan dibawa susah, jangan dibawa sedih gitu aja, apalagi dibawa marah. Jangan dimasukin ke hati gitu ya Bu ya. Jadi perlu banget untuk kita berpikir positif gitu ya. Terus kalau ada sesuatu yang tidak mengenakkan yang kita dengar, kita berpikir positif, menyikapinya dengan baik tanpa perlu marah gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kadang kan problem masalah kesehatan, karena tadi dikatakan juga mengalami penurunan daya tahan tubuh, mungkin juga bisa menimbulkan rasa khawatir, rasa takut. Karena mungkin tadi sedikit gampang sakit seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Bu Rini untuk bisa menyikapi, mengatasi rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita? Ya Pak Andri,
semakin kita istilahnya menua, ya mau tidak mau fisik kita kan akan berkurang, kesehatan juga mau tidak mau berkurang. Itu yang memang seharusnya yang bakal terjadi ya. Kita tidak bisa menghindari. Tapi ada satu hal yang bisa membuat kita tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi semua itu, yaitu kita tetap berserah pada Tuhan. Kita tetap mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita tentu saja dengan banyak berdoa ya, dengan baca firman tentu saja, dengan memuji, dengan pujian dan penyembahan itu akan membuat kita kuat sehingga kita tidak ragu, tidak khawatir di dalam menghadapi apapun termasuk menurunnya kesehatan yang mungkin akan menghampiri kita ini Pak Andri. Ya. Satu lagi Bu, kadang kan kalau lagi galau misalnya seperti itu, lagi galau, lagi sedih, tentu butuh tempat untuk berkisah gitu. Paling enggak dengan bercerita, berkisah kepada ya orang lain itu bisa mengurangi tekanan secara psikologis. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan oleh sahabat wanita untuk bisa melepaskan kegalauan hati gitu dengan bercerita. Nah, apa yang dibutuhkan kira-kira ini Bu untuk hal ini? Nah itu Pak Andri, bagi kita ini kita tidak boleh menyendiri ya. Ya. Kita harus punya teman, harus punya komunitas ya. Komunitas itu penting ya karena dalam komunitas itu kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi ya, berbagi suka, duka, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kita bisa saling mendoakan ya, kita bahkan saling bisa menghibur satu dengan yang lain ya. Seperti yang saya alami di wadah PWK Rut ini ya, di paduan suara dan juga di Kulintang, banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika saya terjun di organisasi ini, di PWK ini, karena itu sangat membuat ketika mungkin di rumah lagi budak ya, banyak masalah, ketika datang bersama kumpul dengan teman-teman itu rasanya jadi seneng, jadi sukacita Pak Andri, gitu Pak Andri. Jadi ketika kita punya komunitas itu ternyata sangat membantu juga di dalam mengatasi masalah-masalah secara psikologis. Tadi dikatakan kita bisa berbagi cerita dan di situ kita bisa mendapatkan dukungan doa, mendapatkan support dari komunitas kita, dari rekan-rekan kita. Jadi sahabat wanita yang terkasih, tentu khususnya untuk jemaat Gereja Dr. Cipto, di Gereja Dr. Cipto ada berbagai macam wadah komunitas pelayanan. Tentu para sahabat wanita bisa turut bergabung di dalamnya. Ada juga seksi di situ kita bisa turut bergabung. Memang saat ini masih belum ada tatap muka karena kondisi pandemi, tetapi ada wadah yang tersedia. Kalau untuk kaum wanita di Gereja Dr. Cipto ada PWK Rut, Persekutuan Wanita Kristen Rut. Kemudian juga di Gereja Dr. Cipto ada komunitas kecil gitu ya, ada Komcil, komunitas kecil, menjadi wadah untuk jemaat bisa membangun komunitas untuk memberi support satu dengan yang lain. Oleh sebab itu tentu jemaat sekalian bisa bergabung ya. Memang sekali lagi masih dilaksanakan secara virtual gitu ya. Belum diadakan secara tatap muka. Tetapi tentu komunitas ini sekali lagi bisa diikuti dan penting sekali untuk kita membangun wadah yang sehat. Sehingga kita pun juga mendapat support dalam mengatasi masalah-masalah secara psikologis. Nah, sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi masalah-masalah psikologis tadi ada solusi-solusi yang diberikan, yaitu membangun inner beauty atau manusia batiniah.
dan juga perlu kita membangun pikiran yang positif. Juga menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bahkan kita ambil bagian dalam sebuah komunitas. Tentu selain kita membangun inner beauty kita atau manusia batiniah kita sebagai prinsip yang pertama dan prinsip yang utama, tentu juga tidak kalah pentingnya untuk kita menjaga, untuk kita merawat diri kita secara fisik. Karena tadi seperti Ibu Lydia menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tentu harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik sebagai bentuk dari kasih kita kepada diri kita sendiri. Nah, Ibu Nesya, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana kita bisa menyiasati perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada usia parubaya? Ya, biasanya tips-tips untuk kesehatan yang bisa kita lakukan di saat kita itu mau memasuki usia parubaya, bahwa semua yang namanya kesehatan itu selalu berasal dari dalam diri kita, gitu ya Pak. Jadi apa yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya sangat berpengaruh juga terhadap penampilan luar kita, gitu. Jadi penting banget untuk kita ini berkomitmen gitu ya terhadap diri kita sendiri untuk seawal mungkin kita ini mulai menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik dari yang mungkin yang kemarin pola hidup kita itu sembarangan gitu ya. Kita bisa mulai belajar menjadi pola hidup kita itu untuk pola hidup yang lebih baik. Contoh yang pertama, kita bisa memulai dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan, kita bisa mulai memakan makanan yang sehat. Kita bisa mulai konsumsi banyak sayur, kita bisa mulai konsumsi banyak buah, kita bisa mulai belajar mengurangi, mengkonsumsi garam, mengkonsumsi banyak gula, mengkonsumsi banyak lemak gitu. Supaya di saat kita itu nanti masuk ke usia parubaya, tidak ada kolesterol, diabetes, gitu-gitu yang memomoi kita gitu ya Pak. Dan itu yang untuk kesehatan fisik. Kita bisa juga untuk menambah suplemen-suplemen yang bisa menutrisi untuk tubuh kita. Kita bisa mulai konsumsi. Juga untuk kesehatan kulit wajah gitu. Untuk kesehatan kulit wajah ini sebetulnya yang menjadi yang utama juga bagi setiap wanita gitu, karena wajah itu yang termasuk yang bisa ditonjolkan oleh seorang wanita gitu ya. Jadi perlu banget untuk kita ini seawal mungkin mulai memakai serum. Serum ini fungsinya adalah untuk menutrisi kulit-kulit wajah kita. Selain serum, kita bisa tumpuk lagi dengan pelembab. Di saat kita masuk ke usia parubaya, kulit kita ini cenderung lebih kering. Jadi kita butuh lebih banyak pelembab. Selain serum, kita juga butuh pelembab. Setelah itu, kita bisa mulai pakai krim mata, kita bisa pakai sunblock. Nah, sunblock ini juga penting juga untuk kita gitu. Karena sunblock ini seperti payung di saat kita itu terkena sinar matahari, tapi yang bisa kita aplikasikan pakai langsung ke wajah kita gitu. Itu untuk yang kulit wajah. Dan ada lagi nih Pak Andre, yang untuk rambut. Kalau untuk kesehatan rambut, kita bisa mulai berkomitmen gitu ya, untuk kita rajin mencuci rambut kita itu minimal 2 hari sekali. Itu kita sudah mewajibkan diri kita untuk kita itu mulai berubah gitu ya. 2 hari sekali paling tidak kita harus keramas. Setelah itu kita bisa pakai serum untuk kulit kepala kita. Serum ini juga fungsinya seperti hair tonic ya. Itu fungsinya untuk menutrisi kulit-kulit kepala kita. Kita bisa juga pakai conditioner, syukur-syukur kalau kita memang adakan waktu gitu ya. Untuk kita itu mulai paling tidak 1 minggu 1 kali untuk mulai masker rambut. Masker rambut ini tidak harus masker yang kita harus beli di supermarket, yang harus kita itu beli di mall-mall gitu ya. Tapi masker rambut ini sebetulnya kita bisa pakai yang alami juga, seperti lidah buaya,
Seperti minyak kemiri kita bisa bikin sendiri, seperti minyak dari minyak kelapa kita juga bisa bikin sendiri. Karena yang penting di sini ini kita harus rutin pakainya, gitu. Kalau boleh saya garis bawahi, tadi penjelasan dari Ibu Nesya harus dimulai sejak dini ya Bu ya, Ya, sejak seawal awal. mungkin. Tidak perlu harus ini ya, masuk usia parubaya dulu terus gitu ya, Iya. enggak ya? Sebetulnya semua apa yang ritual tadi kita lakukan gitu ya, itu tuh sebetulnya untuk supaya kita ini meminimalkan apa yang perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi pada kita gitu di saat kita itu mau memasuki usia parubaya. Jadi jangan sampai kita ini terus berpendapat gitu ya, lawang sudah tua gitu, ngapain repot-repot perawatan, ngapain repot-repot kok pakai hair tonic gini-gini gitu ya. Sudahlah kalau memang jelek ya sudah biarin jelek aja. Kita tidak boleh gitu ya ibu-ibu. Jadi untuk kita itu tampil lebih cantik itu tidak harus kita itu muda. Tetapi kita untuk syarat untuk kita cantik itu adalah kita harus sehat. Itu Oke. Pak Andre. Jadi untuk kita tetap cantik kita harus sehat gitu ya, dan itu dibutuhkan komitmen untuk terus melakukannya gitu. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Lydia, selama ini bagaimana Ibu biasanya menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuh? Ya, istirahat yang cukup itu sudah pasti. Ya, jadi kita harus mempunyai waktu istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau misalnya tidur ya bisa diatur. Kalau masih remaja tuh kan 8 jam. Yang kadang-kadang kan kita cuma 5 atau 6 jam, tapi 8 jam tuh ya masih baik. Dan juga harus bisa mengatur waktu. Terutama ya wanita karier di kantor, waduh harusnya jam makan gitu, nanti nanggung. Nah itu yang tidak boleh, ya harus semua itu harus baik tepat waktu sehingga kita tetap sehat. Itu istirahat yang cukup. Juga harus olahraga rutin. Nah rutin itu artinya disiplin, tidak bosan ya. Saya punya moto 1 kali bolong, mesti ada kedua, ada ketiga, ya supaya bisa rutin. Mengapa? Karena manfaat menjaga kesehatan, daya tubuh itu, dan juga untuk menjaga bentuk tubuh dan kulit juga akan lebih segar. Itu manfaat dari kita berolahraga. Selama ini olahraga apa yang Ibu lakukan secara rutin selama ini Bu? Bisa dibagikan, di-sharekan Bu? Ya sebetulnya olahraga itu kan pilihannya banyak. Tetapi saya pribadi itu sebetulnya sudah cocok renang. Ya seusia saya itu dokter menyarankan renang. Tapi selama pandemi itu kan belum bisa renang. Ya jadi jalan kaki. Sebetulnya untuk berjalan kaki itu kurang baik buat saya karena saya pernah jatuh Pak. Jadi ada saraf yang kecepit, HNP. Jadi kalau kadang-kadang karena tidak bisa berenang kan jalan pagi 40 menit, 45 menit itu kadang juga terasa sakit di pinggang. Lalu saya juga punya hobi, ya selain itu dianggap olahraga juga bisa membuat sukacita itu berhula hoop ria. Ya, hula hoop dulu waktu masih muda tuh kan belum ada hula hoop yang bermagnet. Dulu kan hanya rotan. Ternyata yang pakai magnet itu bisa menghancurkan lemak-lemak yang ada di pinggang. Ya, itu tiap hari saya lakukan 10 sampai 15 menit. Ya. Karena itu tadi saya juga berpegang 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi alangkah baiknya kalau kita atau wajib kita pelihara tubuh kita yang notabene adalah bait Allah sehingga tidak rusak karena berbagai macam penyakit akibat tidak kita pelihara. Ya, seperti tadi pola makan ya Bu Nisa saya menyarankan, menjelaskan, kemudian istirahat yang cukup dan olahraga. Itu sangat baik sekali untuk memelihara bait Allah yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Oke, jadi tadi kita bisa melihat selain membangun inner beauty, manusia batiniah, bagian dalam diri kita juga perlu sekali untuk merawat, menjaga, memelihara tubuh kita dengan cara pola makan yang baik, memperhatikan kesehatan kulit dan juga kesehatan rambut, istirahat cukup, rutin berolahraga. Kata kunci rutin gitu ya, berdisiplin. Nah, saya akan minta masukan ini dari Ibu Nesya. Untuk tampil cantik kan tidak harus mahal ya Bu ya, tidak harus mahal, tidak harus mengeluarkan uang yang banyak gitu. Nah, saya melihat bahwa para wanita tentu tidak bisa dipisahkan dari bermake up gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, tips apa yang bisa Ibu Nesya bagikan bagi sahabat wanita sekalian dalam bermake up? Ya, jadi di saat kita itu memasuki usia parubaya atau kita itu mungkin sudah di masa menopause begitu ya. Kita sebagai wanita memang tidak bisa dipungkiri kalau kita itu memang butuh make up begitu. Jadi make up yang dimaksud di sini ini bukan maksudnya terus make up yang tebal gitu, bukan. Make up tuh cukup make up yang ringan. Karena di saat kita ini usia mau memasuki usia parubaya, itu biasanya kulit kita ini kan cenderung kering. Kalau kulit kita kering, terus kita pakai foundation tebal, pakai bedak tebal, itu justru malah mempertegas, melihatkan kerut-kerut kita tuh semakin terlihat gitu. Jadi make up yang dibutuhkan di sini ini maksudnya kita cukup make up yang tipis-tipis aja. Nah, tips untuk kita make up, mungkin untuk yang awal-awalnya kita bisa memulai dengan seperti yang tadi saya sempat bilang ritual kita itu tadi. Kita harus pakai serum terlebih dahulu, kita pakai pelembab, kita pakai krim mata, sampai dengan sunblock. Setelah itu kita bisa aplikasikan bedak tabur. Untuk bedak tabur ini kita juga tidak perlu bedak yang bedak padat atau mungkin bedak yang two-way cake itu ya, bedak yang sudah ada campurannya dengan foundation. Bedak yang dimaksud di sini cukup untuk bedak tabur aja. Karena make up kita ini kan untuk make up yang sehari-hari, bukan untuk make up yang ke pesta atau make up yang untuk acara-acara penting gitu. Setelah kita bedak tabur, kita bisa mulai aplikasikan untuk kita ini pakai eyeshadow begitu. Tapi tunggu Pak, untuk mata di saat kita ini mau masuk ke usia parubaya, biasanya mata kita ini kan juga sudah cenderung untuk kendur gitu ya, untuk melorot. Jadi butuh banget kita ini juga untuk pakai solasi mata gitu. Solasi mata ini sebetulnya ada dua pilihannya. Ada yang sudah dipotongin, ada yang bentuknya roll-rollan. Itu terserah kita mau pakai yang mana. Tapi itu sebetulnya penting banget untuk supaya mata kita itu tidak melorot gitu ya, tapi tetap terlihat tegak berdiri gitu. Nah, setelah kita itu pakai solasi mata, kita bisa aplikasikan eyeshadow. Untuk eyeshadow ini kita tidak perlu untuk memilih warna yang bold gitu ya, warna-warna yang tua. Kita cukup untuk warna yang muda seperti pink, orange gitu, itu cukup untuk kita. Setelah kita aplikasikan eyeshadow, kita bisa mulai gambar alis.
Untuk gambar alis ini pun kita perlu yang tipis aja, enggak perlu yang terus tebel, gede, kotak gitu ya. Seakan-akan kita mau ngomong ini alisku gitu, mana alismu gitu. Kita enggak perlu sampai begitu. Setelah kita alis, kita bisa aplikasikan blush on. Blush on ini juga kita butuh yang tipis aja, enggak perlu sampai yang bendol-bendol seperti orang-orang Eropa zaman dulu itu ya. Setelah kita pakai blush on, kita bisa mulai pakai yang terakhir lipstick. Seperti itu ya, ya. Bu, tipsnya. Ribet ya. Sebuah tips yang luar biasa yang bisa juga diaplikasikan oleh sahabat wanita yang terkasih. Sebagai kesimpulan akhir, sahabat wanita yang terkasih, untuk tetap cantik di usia paruh baya, tentu dibutuhkan kedisiplinan diri kita dalam merawat, menjaga, dan memelihara sisi manusia batiniah kita. Tadi dikatakan inner beauty kita, itu perlu dirawat, dijaga, dipelihara dengan baik. Selain itu juga tentu harus diimbangi dengan merawat, menjaga, memelihara manusia jasmaniah kita, yaitu tubuh kita. Harus terus diusahakan secara seimbang. Ketika dua prinsip ini, inner beauty atau manusia batiniah kita dan tubuh kita, manusia jasmaniah kita pelihara, kita jaga, kita rawat secara seimbang, maka tentunya sahabat wanita bisa tetap cantik di usia parubaya. Sebagai pernyataan penutup dari saya, dengan tetap cantik di usia parubaya, baik dari sisi luar dan juga sisi dalam, maka kita, khususnya sahabat wanita sekalian, akan dapat terus berkontribusi dan mendatangkan kebaikan bagi keluarga tentunya, juga bagi pelayanan, dan sekaligus juga bagi sesama. Demikian sharing kita, berbagi pengalaman kita, dan saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lydia Haryanto, juga Ibu Rini Handoyo, dan juga Ibu Nesya Rani Daryanto yang telah berbagi pengalaman, berbagi kisah juga, berbagi pengetahuan. Kiranya apa yang telah kita diskusikan ini menjadi sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi sahabat wanita sekalian. Juga sekaligus menyampaikan banyak terima kasih kepada para sahabat wanita yang telah ambil bagian dalam acara ini. Kiranya kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sebagai doa penutup, saya persilahkan Ibu Lydia Haryanto untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami secara khusus kepada kaum wanita yang ada di gerejamu Isa Al-Masih Dr. Cipto. Tuhan, biarlah kiranya sebagai kaum wanita, sebagai istri, sebagai seorang ibu, seorang nenek, berikan kepada kami semua hikmat, akal budi, sehingga kami boleh menjadi seorang wanita yang bisa diteladani oleh anak, menantu, cucu, dan pasangan hidup kami. Tuhan, tanpa hikmat urapan dari Tuhan, hal itu tidak mungkin bagi kami. Di tengah-tengah kesibukan kami sebagai seorang wanita, baik itu sebagai ibu rumah tangga murni ataupun merangkap sebagai wanita karier yang harus bekerja, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penyertaan sehingga kami tetap menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi banyak orang, dan ajar kepada kami untuk selalu taat dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, di atas segala kesibukan kami. Kami lebih dahulu mengutamakan untuk berhubungan secara intim dengan Tuhan
di saat teduh kami. Berikan kepada kami untuk dapat membagi waktu dengan baik, sehingga kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di acara kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kami sampaikan dalam bincang-bincang pada malam hari ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi kaum wanita secara khusus yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau menyertai, memberkati kami untuk kehidupan kami lebih lanjut, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati sahabat wanita sekalian.